Halo semuanya, selamat datang di CGW Cinema. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film sedih dari kisah seorang pria bodoh penjual roti. Awalnya saya mengira film ini adalah kisah cinta dari seorang pria idiot dan si cantik pemain piano. Tapi ternyata film ini punya cerita dan ending yang lebih menyentuh daripada kisah percintaan. Penasaran sama isi ceritanya? Sebelum mulai, alangkah baiknya jika kita menjalin tali persahabatan dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar saya tambah semangat untuk terus membuat video-video berikutnya. Kalau sudah, yuk kita mulai. 여느 동네처럼 우리 동네에도 바보는 바보여서 할 줄 아는 건 그저 토스트를 굽는 거였습니다. Film dimulai dengan seorang pria bodoh atau biasa disebut idiot. Ia bernama Sun Ryong, yang mukanya sangat kumal dan ia tidak pernah mengganti pakaian maupun sepatunya. Karena ia sangat bodoh, ia tidak memiliki kemampuan apapun selain membuat roti. Setiap harinya, ia nampak menunggu kedatangan seseorang di sebuah bukit. Hingga pada suatu hari, ia melihat orang yang telah lama ia tunggu lewat di depannya sambil menarik sebuah koper. Yang ternyata Sun Ryong selama ini sedang menunggu sahabat masa kecilnya, yaitu Jiho, gadis yang saat ini sedang berada di depan matanya. Sun Ryong dengan sangat bahagia langsung menuruni bukit sampai jungkir balik untuk menyapa Jiho. Ia lalu lari mendekati Jiho. Namun Jiho di situ merasa heran karena ia belum menyadari bahwa Sun Ryong adalah sahabat masa kecilnya. Sun Ryong yang sangat bahagia lalu mencoba untuk menyapa Jiho. Namun Jiho tetap saja merasa asing dengan Sun Ryong. Hingga pada akhirnya, Sun Ryong tiba-tiba mengingat kejadian sewaktu masih kecil dan meminta maaf kepada Jiho kalau ia tak akan mendekati Jiho lagi. Menurut Sun Ryong, Jiho yang merasa asing dan aneh terhadapnya itu karena Jiho masih merasa kesal terhadapnya karena kejadian semasa kecil. Padahal nyatanya, Jiho memang sudah benar-benar tidak mengingat Sun Ryong lagi karena ia telah bertahun-tahun berada di luar negeri. Sun Ryong lalu berlari pergi meninggalkan Jiho. Meski begitu, Sun Ryong terlihat sangat senang dengan kedatangan Jiho. Di dalam perjalanan, tak disangka Sun Ryong mengikuti Jiho hingga sampai dekat rumahnya dan bersembunyi di balik tembok. Karena ketahuan, Sun Ryong yang merasa malu lalu lari terbirit-birit. Sampai sepatunya copot pun, ia tak peduli dan terus berlari. Sebelum lanjut berjalan, Jiho mengambil sepatu Sun Ryong lalu membawa pulang. Keesokan harinya, saat Jiho hendak keluar mencari kopi, ibu Jiho di situ bertanya tentang sepatu Sun Ryong yang Jiho bawa kemarin. Di situ Jiho bertanya kepada ibunya tentang siapa Sun Ryong. Ibunya lalu menjelaskan bahwa Sun Ryong adalah sahabat masa kecil Jiho dulu. Akan tetapi Jiho yang masih belum mengingat itu langsung pergi mencari kopi. Sesampainya di sebuah kafe, Jiho yang sementara asik menikmati kopinya itu pun tiba-tiba didatangi seorang pria yang merupakan pekerja di kafe itu. Pria itu lalu menyuruh Jiho untuk pergi mencari kafe lain. Karena kafe tersebut bukan kafe biasa, melainkan tempat para perempuan PSK bekerja. Di situ Jiho belum menyadari juga bahwa pria itu adalah Sangso, sahabat masa kecilnya juga. Namun di saat Jiho hendak pergi, muncul seorang pria hidung belang yang ingin merayu Jiho. Pria itu mengira bahwa Jiho adalah perempuan PSK baru yang bekerja di kafe itu. Akan tetapi dengan tegas Sangso menyuruh pria itu untuk menjauhi Jiho. 아니라고 했잖아요. 좀 낮에는 오지 말라고요. Di dalam perjalanan pulang, Jiho melihat Sun Ryong yang sedang bengong sambil tersenyum bahagia menatap ke arah rumah Jiho. Melihat kelakuan Sun Ryong, di situ Jiho baru mulai mengingat kembali sahabat masa kecilnya itu, yang tingkah lakunya dari dulu sampai sekarang tidak ada bedanya. Jiho lalu pergi menghampiri Sun Ryong. Sun Ryong yang merasa malu karena ketahuan pun terus-menerus meminta maaf kepada Jiho dan mengulangi lagi perkataannya kalau ia tidak akan lagi mendekati Jiho. Sun Ryong lalu kembali berlari sampai sepatu sebelah yang tersisa pun copot dari kakinya. Meski begitu, Sun Ryong terus berlari bahagia karena sekarang ia dapat melihat orang yang ia tunggu selama bertahun-tahun setiap hari. 수 있어서 신이 납니다. 바보는 그녀가 돌아와서. Sebelum mengambil sepatu Sun Ryong, di situ Jiho kembali merenung mengapa Sun Ryong terus meminta maaf kepadanya.
Adegan lalu berpindah ke masa sekolah dulu. Terlihat Sun Ryong yang sedang memperhatikan Jiho yang bermain piano. Ketika jam istirahat tiba, terlihat piano yang biasa dimainkan Jiho terbakar. Di situ semua murid menuduh Sun Ryong adalah pelakunya. Karena sewaktu jam istirahat, ia tak pernah keluar dari kelasnya. 옛날 음악실에 왔었대요. 맞아요. 승령이 Scene lalu berpindah ke masa sekarang. Terlihat Sun Ryong yang sedang duduk di atas bukit sambil merindukan mendiang orang tuanya. Di saat sedang duduk bengong, tiba-tiba muncul Sang-so yang merupakan sahabat Sun Ryong satu-satunya. Sang-so berteman dengan Sun Ryong karena ia merasa sangat bersalah. Ketika masa sekolah dulu, piano yang terbakar itu adalah ulahnya karena membuang puntung rokok tepat di bawah piano tersebut. Maka dari itulah, ia memutuskan untuk selalu bersama Sun Ryong. Setiap pagi, Sun Ryong selalu bangun dan membuat sarapan untuk adiknya. Dengan sangat hati-hati, ia membuat roti lalu menjaganya agar tetap hangat dengan cara menutup roti tersebut menggunakan panci dan alat dapur lainnya. Oh ya, Sun Ryong ini memiliki seorang adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Adiknya itu bernama Jae-in. Meskipun Jae-in sangat membenci kakaknya itu, namun Sun Ryong selalu sayang dan tetap tersenyum terhadap adiknya itu. Suatu ketika tak disangka Jiho datang ke toko roti miliknya dan memesan sebuah roti bakar. Namun karena grogi, ia sampai menuangkan banyak gula ke dalam roti pesanan Jiho. Namun Jiho tetap memakan dan memuji roti buatannya itu, agar sahabatnya itu tetap selalu bahagia. Lalu Jiho membayar roti itu dengan sepatu milik Sun Ryong yang ia pungut sewaktu Sun Ryong meninggalkannya di jalan dulu. Karena sangat bahagia, ia berlari sampai ada pembeli yang ingin belanja. Ia menyuruh orang itu untuk sementara menggantikannya menjaga toko rotinya itu. Sumpah, Sun Ryong ini benar-benar kocak dan sangat idiot sekali. 봐봐, 토스트. 왜 그러니? 하하, 있으세요들? Suatu hari, Ibu Jiho menjelaskan kepada Jiho bahwa Sun Ryong tidaklah idiot dari kecil. Dulu sewaktu masih kecil, rumah Sun Ryong mengalami kebocoran gas, hingga membuat ayah Sun Ryong meninggal. Kejadian itu membuat otak Sun Ryong cacat permanen. Mendengar itu, Jiho menaruh rasa kasihan besar kepada Sun Ryong. Ketika malam tiba, Jiho yang baru pulang melihat Sun Ryong yang seperti biasanya sedang berdiri di depan rumah dan menatap ke arah rumah Jiho. Jiho lalu menghampirinya, namun lagi-lagi Sun Ryong mau beranjak lari. Di situ Jiho terus bertanya tentang Sun Ryong yang selalu pergi ketika bertemu sambil meminta maaf. Sun Ryong lalu berkata, ia pergi karena dulu kejadian yang membuat piano Jiho terbakar itu, Jiho menyuruhnya untuk pergi menjauh dan tak ingin melihatnya lagi. Di situ Jiho berkata mulai sekarang tidak perlu lagi meminta maaf dan berlari darinya. Melihat sepatu Sun Ryong yang rusak, Jiho lalu mengambil sepasang sepatu miliknya dan memberikan kepada Sun Ryong. coba. 오른발? Karena sangat bahagia, ia langsung pergi begitu saja sambil tersenyum lebar, sampai lupa untuk berpamitan kepada Jiho. Sesampainya di rumah, melihat Sun Ryong yang sedang bahagia dengan sepatunya itu, adik Sun Ryong yaitu Jae-in sangat dengki melihat tingkah laku kakaknya itu yang sungguh sangat idiot dan kemomos. Malam itu ketika turun salju, Sun Ryong bermain di depan rumah Jiho. Melihat itu, Jiho keluar menghampirinya dan mengajak Sun Ryong untuk berjalan-jalan. Sesampainya di suatu tempat, sambil duduk, Jiho menceritakan tentang dirinya yang sudah tidak pernah bermain piano lagi. Dan harapannya kini telah hilang untuk menjadi seorang pianis profesional. Sun Ryong di situ terus meminta Jiho untuk kembali bermain piano. Karena dari dulu, ia sangat mengagumi Jiho karena Jiho sangat pandai dalam bermain piano. Di sisi lain, seorang wanita teman kerja Sang-so, ia meminta Sang-so untuk berkencan dengannya malam itu.
Akan tetapi saat wanita itu bersiap untuk pergi berkencan, bos mereka menelponnya dan menyuruh wanita itu untuk menemaninya malam itu. Meskipun wanita itu sudah mengatakan bahwa ia sudah ada janji bersama Sangso. Sangso yang sudah menunggu lama, namun wanita itu tidak muncul-muncul pun memutuskan untuk pergi ke rumah Sun Ryong dan mengajaknya untuk minum mabuk. Dengan keadaan teler, mereka akhirnya pulang. Di saat dalam perjalanan, tak sengaja mereka berpapasan dengan wanita yang disukai Sangso, yang sedang bersama bos kafe tempat Sangso dan wanita itu bekerja. Keesokan harinya, Sangso yang nginap di rumah Sun Ryong kaget dari tidurnya saat mendengar ocehan dari Jae-in. Karena kakaknya itu sebelum pergi bekerja, ia selalu menaruh sarapan di depan pintu kamarnya. Sun Ryong melakukan semua itu karena ibunya telah berpesan agar selalu merawat dan menjaga adik tercintanya itu. Karena hanya dialah harapan satu-satunya untuk menjaga adik perempuannya itu. Namun Jae-in selalu menganggap semua yang dilakukan kakaknya itu adalah sampah. 넌 오빠야. 지인이에게 줄 수 있는 게. 엄마가 없어지면 이니에게 남겨줄 수 있는 게. Ketika malam hari, Jiho melihat Sun Ryong yang berdiri di depan rumahnya sambil bernyanyi sebuah lagu bintang kecil. Di situ Jiho mengingat kembali, dulu sewaktu masih sekolah, Jiho yang akan tampil bermain piano, ia sangat gugup dan lupa melodinya. Namun tiba-tiba ada seorang bocah dari luar gedung bernyanyi lagu bintang kecil yang akan dibawa Jiho. Di situ Jiho kecil kembali percaya diri dan mengingat kembali melodinya itu. Jiho mulai menyadari bahwa bocah di luar gedung waktu itu adalah Sun Ryong. Meskipun ia telah dikeluarkan dari sekolah, namun Sun Ryong tetap ke sana karena ia tahu Jiho akan tampil bermain piano. 근데 또 서쪽 하늘 그 노래 Adegan lalu berpindah kepada Sangso dan wanita teman kerjanya. Di situ wanita itu meminta kepada Sangso untuk berhenti bekerja. Sangso lalu menyuruh wanita itu untuk ikuti saja isi hatinya. Keesokan harinya saat sedang berjualan, ada seorang pria yang memuji masakan Sun Ryong yang sangat enak. Ia lalu bertanya tentang kesehatan Sun Ryong. Karena ia melihat dengan keterbelakangan mentalnya, Sun Ryong tetap bekerja keras siang dan malam tak kenal lelah. Namun Sun Ryong berkata kalau ia sehat dan baik-baik saja. Sementara di dalam kelas terlihat Jae-in seperti sedang tak enak badan. Saat jam pelajaran berakhir, semua murid pun mulai keluar dan pulang. Namun Sun Ryong yang menunggu adiknya itu tak kunjung-kunjung melihat adiknya itu pulang. Hingga malam tiba, ia menunggu adiknya itu sampai tak sengaja ia memegang alat pemanggang roti hingga membuat tangannya itu terluka. Di saat sedang menunggu adiknya, muncul Jiho lalu mengajaknya pulang dan berkata Jae-in pasti sudah pulang melewati jalan lain. Sesampainya di rumah, dengan sangat terburu-buru, ia langsung pergi memeriksa Jae-in di kamarnya. Di situ Jae-in yang sudah berada di kamarnya langsung memarahi kakaknya itu agar jangan masuk dan mendekatinya. 지인이 알아서 잘 들어왔으니까 나가라고! 미안. Namun meskipun dimarahi adiknya itu, Sun Ryong keluar sambil tersenyum karena ia merasa lega adiknya itu telah pulang. Sebelum pulang, Jiho merapikan dan mengobati tangan Sun Ryong yang terluka. 손 줘봐. 오케이. 알겠습니다. Keesokan harinya, seperti biasa Sun Ryong menyiapkan sarapan untuk adiknya dan menaruh di depan pintu kamarnya. Sun Ryong lalu berpamitan kepada adiknya itu kalau ia akan berangkat kerja. 오빠는 간다. 지인아, 일어났지? Sementara ia melayani pembeli, pikirannya hanya berfokus kepada adiknya yang tak kunjung datang ke sekolah. Ketika semua murid telah masuk, barulah Jae-in muncul. 지인아. 말 걸지 마.
Ketika jam istirahat tiba, ada 3 orang murid yang ingin membeli roti. Di situ mereka membicarakan soal Jae-in yang dihukum karena terlambat. Sampai-sampai ia pingsan di sekolah itu. Mendengar itu, Sun Ryong langsung berlari sambil teriak nama adiknya itu seperti orang kesurupan. 지인아! 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 Sesampainya di kelas, ia langsung menggendong Jae-in di punggungnya sambil terus berteriak. Namun, di situ para guru menanyakan tentang apa hubungannya dengan Jae-in. Di situ Sun Ryong mengatakan bahwa ia abangnya dan Jae-in adalah adiknya. Sambil mengulangi terus perkataannya itu berulang kali. 저는 얘 오빠예요. 저는 얘 오빠예요. 지인이는 제 동생이고요. Selama ini, siswa termasuk guru tidak mengetahui kalau Sun Ryong adalah kakak Jae-in. Karena memang, Jae-in mungkin tidak pernah mengakui Sun Ryong adalah kakaknya kepada sahabat-sahabatnya itu. Sun Ryong lalu berlari mengantar adiknya itu ke rumah sakit. 사장님! 좀 바빠 죽겠네, 진짜. Dokter yang mengenal dan pernah memuji roti buatan Sun Ryong itu menyuruhnya untuk beristirahat dulu. Di sisi lain, Sang-so yang pergi menemui Sun Ryong di warungnya itu tidak melihat Sun Ryong berada di sana, melainkan seorang pembeli yang sedang menjaga warungnya itu. Di situ Sang-so bertanya tentang keberadaan Sun Ryong. Orang itu lalu mengatakan bahwa Sun Ryong pergi ke rumah sakit sambil menggendong seorang gadis. 승용이는 어디 갔어요? 저기 아니 진짜 뭐 그런 바보 같은 새끼가 다 있어 지라고 했는데 Sang-so lalu pergi menemuinya. Di situ Sang-so menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Dan ia yang akan mengganti menjaga Jae-in. Namun Sun Ryong yang sangat ngantuk terus-menerus meminta Sang-so untuk menjaga adiknya itu. 상수야, 지인이 돌봐줘. 그래 Beberapa saat kemudian, tiba-tiba handphone Sang-so berdering di telepon sahabat wanitanya itu untuk bertemu di kafe tempat kerja mereka. Ternyata mereka berdua ini memiliki perasaan yang sama. Di situ wanita itu menceritakan semenjak ia meminta untuk berhenti bekerja, bos mereka mengancam jika tak kembali kepadanya, maka ia akan menyebar foto wanita itu di media sosial. Namun foto semacam apa mereka belum mengetahuinya. Sementara asik bercerita sambil berpegangan tangan, tiba-tiba muncul bos mereka yang langsung memaki-maki wanita itu. Melihat wanita yang disukainya mendapat perlakuan buruk, Sang-so yang merasa sangat marah itu pun langsung menghajar bosnya. Sampai tangannya itu terluka terkena pecahan botol. Keesokan harinya, Sun Ryong yang baru bangun merasa kaget karena ia tertidur di pangkuan Jiho yang ia kira itu adalah Sang-so. Melihat Jiho, ia lalu meminta maaf karena sepatu yang diberikan Jiho telah copot dari kakinya sewaktu ia berlari menuju rumah sakit kemarin. Namun, di situ Jiho tak mempermasalahkan hal itu dan malah memberikan sebuah sepatu untuk Sun Ryong dan berpesan agar Sun Ryong jangan lagi menghilangkan sepatunya itu. Di dalam ruang rawat Jae-in, dokter yang telah lama mengenali Sun Ryong itu menceritakan semua tentang Sun Ryong yang bekerja keras siang dan malam. Namun ia hanya memiliki sepasang pakaian lusuh. Dan dokter itu berkata bahwa ia tak pernah melihat Sun Ryong yang membeli sesuatu untuk dirinya. Yang dimana semua itu ia lakukan agar adiknya itu tidak kekurangan. Meskipun ia sendiri menggunakan pakaian lusuh dan kemomos. 그 녀석 승용이 늘 꼭두새벽부터 일어나서 어제 네 이모민의 숙녀의 녀석 행복한 표정 보니까 알 것 같은 생각이다. Sementara mereka membicarakan Sun Ryong, tiba-tiba ia masuk untuk melihat kondisi adiknya itu.
Namun, ia hanya berdiri di pintu karena takut adiknya itu tak suka jika ia masuk ke dalam. Kemudian, dokter yang menangani Jae-in memberitahu Sun Ryong bahwa adiknya itu mengalami penyakit ginjal. Di situ Sun Ryong bersikeras untuk mendonorkan ginjalnya. Meskipun setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa ginjalnya itu tidak cocok. Dokter itu lalu menyuruh Sun Ryong untuk tetap tenang, karena mereka akan mencarikan pendonor ginjal yang cocok untuk adiknya itu. Setelah diperiksa, ternyata ginjal milik Sang-so sama dengan adiknya itu. Sang-so dengan sukarela mendonorkan ginjalnya untuk adik Sun Ryong agar sahabatnya itu tetap tersenyum. Mengetahui itu, Sun Ryong sangat bahagia sambil melompat-lompat kegirangan tanpa berterima kasih kepada Sang-so. Melihat itu, Ji-ho meminta maaf kepada Sang-so atas kelakuan Sun Ryong yang ia pikir semua itu hal yang biasa. Di situ Sang-so yang telah lama mengenali Sun Ryong mengatakan bahwa Sun Ryong pikir itu semua hal yang wajar, karena ia pasti akan melakukan hal yang sama untuk dirinya. Dengan sangat bahagia, ia lalu pergi ke ruangan rawat Jae-in untuk memberitahukan hal itu. Di situ ia meminta maaf kepada adiknya itu, karena seharusnya ginjalnya yang harus diberikan untuk adiknya itu, bukan Sang-so, karena ia adalah kakaknya. Melihat kakaknya yang takut untuk masuk dan hanya berdiri di depan pintu, Jae-in yang mulai menyadari perjuangan besar kakaknya itu pun memanggil Sun Ryong masuk. Di situ ia melihat tangan kakaknya itu yang terluka pun menangis menyadari semua perjuangan kakaknya itu, yang selama ini kerja keras, jatuh bangun meski dengan keterbelakangan mentalnya demi merawat adiknya itu dengan baik. 다들 어떻게 그렇게 챙겼어? 그러고 다녀. Scene lalu berpindah kepada bos kafe dan wanita sahabat Sang-so yang sedang bertengkar, yang dimana bosnya itu ternyata juga telah menyukai gadis itu. Karena wanita itu lebih memilih Sang-so, bos kafe itu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sang-so, sekaligus membalaskan dendamnya yang tempo hari dihajar Sang-so. Bos kafe itu menyuruh anak buahnya itu untuk mencari Sang-so, mereka hanya tinggal mengikuti saja wanita itu. Pasti setelah pertengkaran itu, ia akan pergi menemui Sang-so. Lalu anak buahnya itu menanyakan tentang ciri-ciri Sang-so. Di situ bos kafe mengatakan, lihat saja pria itu, ia menggunakan perban di tangannya. Karena tempo hari saat perkelahian, tangan Sang-so sempat terluka terkena pecahan botol. 예. 전형을 쫓아가. 손에 붕대를 감고 있다. Di sisi lain, wanita itu yang ingin mencari Sang-so, ia malah bertemu dengan Sun Ryong yang juga memakai perban di tangannya. Wanita itu lalu bertanya tentang keberadaan Sang-so kepada Sun Ryong. Ketika malam tiba, Sun Ryong yang selesai berkemas lalu berangkat menuju rumah sakit untuk menjaga adiknya. Di dalam perjalanan, ternyata ia telah diikuti oleh orang suruhan bos kafe, yang dimana saat wanita itu bertemu Sun Ryong siang tadi, ternyata orang suruhan bos kafe itu mengira bahwa Sun Ryong adalah orang yang dimaksud oleh bosnya itu. Karena Sun Ryong dan Sang-so sama-sama menggunakan perban di tangannya. Akhirnya di situ Sun Ryong lah yang menjadi korbannya. 야, 상수야. Beberapa hari kemudian, Jae-in yang telah pulih pergi mengurus surat kematian kakaknya itu. Akan tetapi, saat ditanya petugas tentang hubungannya dengan almarhum, di situ Jae-in menjawab, dia kakakku dan aku adiknya, sambil mengulangi terus perkataannya itu. Sama persis seperti dulu saat sang kakak ditanya para guru tentang hubungannya dengan sang adik. 내 오빠고요. 지인이 오빠고요. 얘는 제 동생이에요. 내 오빠고요. 내가 얘는 제 동생 지인이고요. 저는 얘 오빠죠.
사람 동생이. 얘 오빠예요. 얘는 제 동생 지인이고요. Setelah kembali ke rumah, Jain yang duduk di kamar kakaknya itu melihat banyak kertas yang berisi kegiatan Sunryong sehari-hari. Namun, semua isi kegiatannya itu hanya berisi tentang mengurus dan merawat Jain. Tidak ada satupun tugas yang ia buat untuk mengurus dirinya sendiri.